mau ke arah sana ya mau nggak mau mereka akhirnya terjerumus gitu. Tapi balik lagi ke orangnya, kalau misalkan dia konsisten ya di sini cuma niatnya bekerja, balik lagi ke tujuan awal gitu. Tiap hari bersama. Iya itulah. Bisa berangkat dari Jakarta bareng, pulang bareng. Aduh. Oke, kembali lagi di konten Kaum Hawa. Kali ini aku lagi bersama Kak Lita. Mungkin teman-teman kalau belum tahu, pasti banyak yang tahu sih. Jadi followernya juga banyak. Kak Lita ini kesibukannya apa ini Kak selama pandemi ini? Kemarin kan balik dari Jakarta ke sini cuman belajar masak. Oh, belajar masak. Gitu-gitu dong. Oh, berarti selama pandemi ini udah jago masak ya? Iya mungkin ya. Tapi jago masaknya kan bukan latihan untuk 2020 menuju bukan. Ini ya? Enggak. Oh, belum masih lama. Oh ya, kesibukannya sebelum pandemi ini kalau nggak salah pramugari. Iya. Pramugari. Gimana sih Kak kehidupan di pramugari itu? Kayaknya kalau di berita ya, pramugari ini banyak negatifnya gitu. Gimana untuk Lita ini menghadapi komen dari teman-teman? Awalnya kan sebelum memutuskan buat jadi pramugari juga pasti mikir sekali, dua kali, bahkan beberapa kali gitu ya kan Mas. Karena banyak sisi negatifnya, tapi ada sisi positifnya juga. Cuman kan aku pikir lagi pasti semua pekerjaan gak cuma pramugari pasti ada resikonya semua kan. Jadi ya udah mau nggak mau kalau misalkan nyoba ya harus terjun kan gitu. Jadinya betul, baru kita tahu apa sih negatifnya apa enggaknya gitu. Cuma ya memang ini harus kuat mental. Kuat mental, kuat iman, semuanya ya. Tapi untuk di pramugari ini emang cita-cita atau emang ada disuruh orang tua? Sebenarnya memang ada cita-cita sih dari kecil, cuman pas tanya sama orang tua baru orang tua mendukung gitu loh. Terus ya ngebuka pikiran kayak gini loh, sebenarnya pramugari itu ya dibantu dikasih motivasi juga ya gitu. Untuk Kak Lita ini kan udah berapa lama sih Kak jadi pramugari? Kurang lebih udah 2 tahun. Mau 2 tahun. Oh, mau 2 tahun. Iya, mau 2 tahun, masih 1,5 tahun lah. Ini kan udah terbang nih kemana-mana, pasti kan ada yang goda-godain. Gimana untuk Kak Lita misalnya digodain kayak gitu? Kan pasti ada kan penumpang yang goda-godain gitu. Apalagi kan kalau kan aku sendiri di layanan grup ya Mas ya, apalagi di ATR-nya, di Wings Air-nya itu pasti terbangnya ke pelosok-pelosok yang pasti lebih banyak lagi godaannya, karena kan orang-orang di situ ya kayak baru pertama kali lihat pramugari gitu, jadinya gitu ya. Banyak banget godaannya gitu. Terus ya banyak macam-macam, contohnya kayak penumpang bilang Kak pasangin seatbelt dong gitu. Oh ada ya, gitu kan ya. Itu kan cowok ya di daerah sini gitu ya kan. Ya akhirnya mau nggak mau nyuruh penumpang sebelahnya gitu. Tapi ya dengan baik-baik ngomongnya gitu. Cuman ya kadang memang bawaannya mereka yang godain sendiri gitu. Jadi harus padahal itu tahu gitu, cuman itu dibikin gimmick. Pura-pura nggak tahu gitu ya. Begitulah. Tapi harus benar-benar tetap senyum kan, meski sebenarnya kan dalam hati kan apain sih? Iya. Banyak sih. Banyak godaannya gitu ya. Penumpang kan beda-beda. Oh ya, untuk kayak pramugari kan juga aku lihat di berita nih ada yang sampai bisnisnya sampai sampai itu gimana? Tapi emang bener ada kan? Yang pasti kan oknum apa emang oknum tertentu kan mungkin yang. Iya, cuman
memang ada, benar itu ada. Benar yang itu sampai ada. bisnis tit itu ya. Iya. Tapi balik ke orangnya masing-masing gitu kan. Kalau misalkan mau ya mau ke arah sana ya mau nggak mau mereka akhirnya terjerumus gitu. Tapi balik lagi ke orangnya, kalau misalkan dia konsisten ya di sini cuma niatnya bekerja, balik lagi ke tujuan awal gitu, cuman buat keluarga dan sebagainya, ya bakalan Kuat ya. ya kuat. Duh, tapi ada nggak sampai senior seperti senior itu, ayo deh coba ini yang ngajak ke yang negatif seperti itu? Ya ada mas. Oh ada ya. Apalagi gitu kan ya. kalau masih junior kan kayak mau nggak mau Ngikutin ya, ya. mau nggak mau ngikut gitu. Cuman ya banyak alasan gitu loh. Maksudnya kalau misalkan ya si cockpit crew itu kan istilahnya pasti ada sisi negatifnya juga, ada sisi positifnya juga. Cuman kalau misalkan mereka aja punya berbagai alasan gitu buat ngajak kita gitu ya, kita juga pasti punya berbagai alasan dong buat nolak gitu kan. Jadi jangan mau kalah gitu. Beda lagi kalau kita digodain tapi jawabnya kayak apa sih Cap gini nah itu kan pasti dipancing lagi gitu loh. Kalau kita pasti Cap nggak main kayak begitu, nah ya udah. Pasti diem ya. Tergantung kita juga gimana meresponnya gitu. Kalau dilenje-lenjein ya jadi juga nanti. Bahaya ya. Begitu. Oh, ternyata emang bener ada semacam itu ya. Ada. Aku pun ya gimana sih mas, anak SMA lulus baru lulus SMA masih terus, polos-polosnya gitu iya, ya. terus langsung dihadapkan sama yang kayak begitu kayak kayak gitu sumpah. Tapi ya udah sih dijalanin aja karena kan mau nggak mau harus tetap kerja gitu karena kan ada penaltinya sendiri. Kita kan sistem kontrak kan sistem kontrak. Itu sampai berapa lama kontrak? Itu 4 tahun kontraknya. 4 tahun. Dan ada istilah ada sanksinya kalau misalkan kita keluar sebelum masa kontrak habis. Ya masa kontrak habisnya itu ada dendanya sekitar 40 juta. Tapi itu untuk cabin crew, kalau untuk cockpit crew beda lagi. Gitu. Jadi sebenarnya pilot, terus cockpit crew, co-pilot, terus itu semuanya sama. Maksudnya orang-orang yang ada di bagian flight deck itu kayak tempat nyetirnya lah gitu istilahnya. Nah, tapi kalau tempat penumpang ke belakang itu namanya cabin crew. Cabin crew tuh ya ada pramugari, itu disebut cabin crew juga, disebut FA juga gitu. Banyak istilahnya kan. Kadang ada yang bilang apa sih bedanya SIC sama co-pilot kayak gitu, sama sebenarnya gitu. Second in command ya dua apa istilahnya, ada 2 kokpit di situ, tapi yang satunya ya bener-bener kokpit krunya, yang satunya co-pilotnya gitu. Jadi co-pilot sama aja sama SIC. Sama aja ya. Berarti itu sistem kontrak 4 tahun. Sistem kontrak. Jadi kayak 4 tahun itu nanti bisa nggak diperpanjang lagi gitu berarti ya? Iya, itu tergantung sih. Maksudnya kalau misalkan kita sendiri nggak ada masalah sama perusahaan, terus kita minta perpanjang, ya bisa dilihat lagi track recordnya selama kerja gimana gitu. Ada masalah nggak sama perusahaan gitu. Kalau nggak ada ya oke-okein aja mas. Sistem kontraknya panjang. Tapi kayak jadi karyawan tetap juga ada juga? Ada, tapi kebanyakan kalau udah jadi karyawan tetap tuh kalau dia udah jadi instruktur. Beda kalau di Garuda kan setelah 2 tahun dia bisa jadi pegawai tetap. Kalau misalkan track record kerjanya baik. Tapi kalau di lain grup semuanya kontrak. Gitu. Oh, tapi kayak jenjang karir juga ada juga ya? Iya ada. Untuk arah ke perkantoran atau ke instruktur ada. Tapi emang betul nggak kalau pramugari ini kalau udah nikah berarti nggak boleh jadi pramugari lagi? Oh itu gini. Itu gimana sih? Itu kalau misalkan kita nikah boleh, tapi nggak boleh hamil mas. Waduh ini boleh nikah tapi nggak boleh hamil ya. Iya. Ini. Jadi ya kebanyakan ada yang calon-calon dari mereka bilang kayak ya udah kamu stop aja gitu. Ya udah baru ada yang berhenti. Tapi ada yang tetap lanjut. Jadi waktu nikah dia cuti. Tapi after cuti, after nikah ya dia lanjut lagi kerja. Kalau misalkan nanti dia ketemu hamil, ya udah baru resign. Ada yang kayak gitu. Karena kan nggak tahu kan mas, kita hamil itu dikasih momongan kapan gitu kan. Pokoknya selama belum hamil ya, boleh masih jadi pramugari ya. Ada juga sih yang maksain gitu, maksudnya tetap terbang. Nggak tahu ternyata ya kan semua orang hamil tuh nggak semuanya ada ciri-cirinya ya. Terus dia tetap terbang, ternyata dia tuh hamil, terus akhirnya keguguran karena hamil muda kan. Tekanannya di atas beda gitu. Gitu, jadi nggak harus nikah. Kalau di luar kan, kalau aku sendiri kan juga nggak tahu dunia ini ya penerbangan ya. Jadi kalau tahu di luar udah nikah, ya udah harus resign gitu. Gitu. Jadi
semua perusahaan ya hampir sama ya kayak gitu ya. kayak kalau begitu nikah. sih kalau sistemnya. Tapi untuk gaji nih kalau ngomong katanya kan infonya kan besar. Ini sampai berapa digit ini? Mungkin buat teman-teman mungkin ada Iya. yang Buat berkeinginan motivasi, bermotivasi kan dilihat dari gajinya gitu. Kalau di angka 10 memang lebih. Oh 10 lebih ya. Lebih. Kalau rata-rata kalau apalagi kalau udah senior ya Mas, Iya. bisa 20. Oh gitu. Kalau tergantung jam terbangnya juga sih sebenarnya. Kalau dia suka terbang, misalnya tipe orang yang Kerja, suka kerja seneng gitu ya. kerja traveling gitu. Jadi ya bisa juga gitu. dapatnya gitu 15 ke atas. Oh, jadi buat teman-teman yang pengen jadi pramugari, Angka itu mantap jadi angkanya, motivasi ya, Mas, ya. angkanya 2 digit lumayan. Oh, iya tapi dengan angka segitu ya, kalau aku lihat di berita, katanya kerjanya bagai robot, itu emang bener kan? Iya memang, maksudnya makan sama tidur itu bener-bener nggak teratur. Oh, nggak Mas. teratur Iya, gitu ya? bener-bener nggak teratur. Apalagi kalau kan peraturan di tiap maskapai beda-beda. Oh iya. Kalau di Garuda sendiri, aku lihat temen aku kayak Garuda kan punya anak citiling kan. Iya. Nah itu mereka kayak sistem kerjanya after 3 hari balik Jakarta, day off gitu. gitu After ya. 4 hari atau after 2 hari day off kayak gitu. Tapi kalau di Wings Air sendiri 5 sampai 6 hari kerja, baru gitu. liburnya 1 sampai 3 hari atau 1 sampai 2 hari libur gitu. Jadi bener-bener 5 hari atau 6 hari itu bener-bener di kota orang. Gitu. Jadi paling dihitung kalau balik ke Jakarta itu ya 6 kali doang lah 6 kalau kali misalkan doang. dapat day off-nya. Oh, 2 hari 2 hari. Oh berarti kayak kerjanya itu kalau di perusahaan lain nih, kalau perusahaan Ya. lain kan kayak aku sendiri mungkin 8 jam kerja. Ya, kalau di sini enggak beda. Enggak ya, beda ya. Apalagi kan kalau ATR, kalau Wings kan terbangnya 1 jam saja, paling lama tuh 2 jam Mas di atas, nggak mungkin lebih dari itu. Jadinya batasan landingnya itu beda. Kalau di maskapai yang pesawatnya Boeing atau Airbus, itu dia bisa maksimal 4 landing 1 hari. Tapi kalau kita ATR bisa 10 landing sendiri 1 hari gitu. Capek memang. Lumayan tapi- capek. Oh ya tadi kan sampai 10 kali landing itu Iya. dalam 1 hari. Dalam 1 hari Mas. Loh, terus istirahatnya buat misalkan dari landing pertama ke landing yang kedua itu berapa jam nunggunya? Gak berjam-jam Mas, 10 menit doang maksimal. 10 menit Iya, langsung next terbang lagi. Iya. Wah, Naik turun. pas. Lumayan ya berarti Lumayan capeknya. banget. Tapi ya capek itu Iya. hilang sesuai lah, dengan Mas, 2 ya. digit akhir bulan itu. Tapi semua itu akan hilang terasa capeknya ya. Tapi itu nggak akhir bulan pure langsung gitu Mas, itu kebagi 3 gitu. Oh gitu. Gaji pokok, Mm-mm. uang makan sama transportasi, sama uang terbang. Oh jadi bagi Kebagi 3. 3. Oh tapi misalkan dari penerbangan Jakarta ke Medan atau kemana itu ada mesnya untuk misalkan Hotel sih. Oh, selalu hotel. kerja sama mereka. Lain grup kerja sama beberapa hotel. Betul tiap ini pagi jemput gitu ya, antar jemput gitu ya. Betul. Sama driver hotelnya. Oh sama driver Iya. hotelnya. Oh, mantap nanti. Oh, tapi untuk pernah nggak kejadian misalkan masih terbang terus ada misalkan cuaca buruk atau gimana itu pernah nggak ngalami? Pernah sih Mas. Ada tahu itu kalau diceritain. Jadi ceritanya dikasih tahu nih sama kapten, diinfoin kalau ternyata penghubung apa ya kayak radionya gitu loh antara yang di darat sama yang di udara itu putus tiba-tiba. Wah, Jadi itu nggak langsung bisa connect. Jadi kita support ngomong jantung apa gitu ya kita nggak dapet informasi juga kan di atas ada apa kayak ATC-nya Iya. itu mati nggak nyambung sama kita. Ya aku cuma bisa tinggal gitu. gitu. Gimana ya? Tapi nggak lama terus bisa lagi sih. Oh, Itu bisa lagi. itu udah wewenang kapten gitu. Oh gitu. Itu apalagi usia masih segini ada kejadian kayak gitu. Meskipun kita udah belajar matang-matang tuh tentang prosedur pada saat emergency gitu Oh, kan Mas. ada ya. Iya tapi namanya manusia kan kalau misalkan langsung dihadapkan ya itu udah sama aja blank. Oh. Gitu Lupa semua teori-teorinya ya. Itu dikit-dikit doang. Begitu. Oh, tapi tetap ini ya untuk antisipasi tetap Iya, kan kita ada kayak recurrent gitu sih tiap bulan tiap tahun. Oh, Setahun sekali kayak mengingat kembali materinya, oh materinya yang kita itu. pelajari. Oh gitu.
Oh ya, dulu tuh awal masuk SMA untuk sekolahnya di mana dulu? Dulu itu awal sebenarnya nggak perlu semua orang ikut sekolah pramugari Oh, itu sih nggak mas, semua. karena itu menurut aku lumayan buang-buang uang. Loh, kok bisa gitu? Iya, karena kan pas itu tuh aku memilih karena usia aku masih 17 tahun waktu aku lulus SMA. Oh iya. Nah, sedangkan perekrutan di maskapai itu 18 tahun minimal. Oh, Otomatis gitu. kan masa aku nganggur 1 tahun gitu kan. Iya. Daripada aku kuliah takutnya nanti aku zona nyaman sama teman-teman aku. Iya. Jadi aku nggak ada lagi arahan buat Ke kesana pramugari. gitu loh. Daripada kayak begitu terus buang-buang uang juga kan, bayar apa namanya kuliah gitu. Ya udah sih cari aja sekolah pramugari yang worth it dari kakak tingkat aku, terus juga yang akreditasinya A, terus dapatlah di Jogja. Oh gitu. Namanya P3 Nusantara. Jadi aku lulusan sana juga. Nah, di situ tuh sistem pendidikannya 10 bulan, Mas. Itu 6 bulan teori, 4 bulannya praktek. Oh, praktek. Nah, Iya, tapi terbang juga. iya, prakteknya kayak magang terbangnya pokoknya di dunia jasa lah gitu. Nah, itu after 6 bulan baru dibolehin ikut perekrutan. Oh, gitu. Jadi gitu. selama 6 bulan kalau misalkan ada lowongan dari maskapai kita masih belum bisa ikut. Oh, nggak boleh. Ya, Nggak masih boleh. belum bisa karena dibilang belum cukup menguasai lah. Tapi after 6 bulan udah diperbolehkan. Nah, selama aku after 6 bulan di sana terus ikut perekrutan nih, buka layan, terus terima. Ya udah, akhirnya aku pas kontrak sama mereka, ya udah terus aku pendidikan lagi di maskapainya gitu. Cuman kan banyak kan kadang yang bilang sekolah pramugari belum tentu jadi pramugari. Iya, gitu banyak. kan. Malah ada yang sampai nganggur. Iya. Sekolah pramugari udah bayar mahal-mahal, ternyata nganggur gitu. Cuman balik lagi ke anaknya sih menurut aku, Mas. Karena kalau di P3 sendiri itu kan 6 bulan benar-benar nggak boleh pegang HP. Oh, nggak boleh. Oh, kayak pendidikan gitu ya? Iya, benar-benar lumayan ketat sih menurut aku. Karena di situ memang lumayan besar biayanya, cuman dapat asrama, Mas. Jadi tempat tinggal itu kita udah dapat otomatis kan. Mamaku mikir kayak ya anak nggak bakal kemana-mana karena udah dikekang, maksudnya udah dapat aman lah kayak gitu. Terus ke kelas cuma 5 menit doang gitu kan. Jadi HP pun dikasihnya pada saat Sabtu Minggu doang, habis itu dikumpulin lagi gitu. Jadi kadang kan kalau sekolah pramugari yang lain ya nggak dapat itu gitu, nggak dapat fasilitas itu, terus juga nggak dapat fasilitas kayak belajar interview dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau di sana itu bener-bener dapat diajarin gimana sih caranya pada saat interview gitu, semuanya lah diajarin. Nah dari situ terus ya alhamdulillah langsung ya. Karena kan kalau di P3 itu meskipun kita nggak jadi pramugari gitu, Mas, tapi diarahkan untuk ke bagian mungkin ini kayak kereta api, pramugari kereta api, atau ke front office-nya hotel. Jadi pokoknya apapun yang berhubungan dengan jasa gitu. Istilahnya nggak mungkin terus keluar dari situ pengangguran gitu lah. Gitu ya. Tapi nggak ada ini ya ternyata ya. Berarti sekolah gitu nggak ada rekomendasi. Oh ya, sekolah ini pasti keterima ini enggak ada rekomendasi, tetap Mas, tetap nyari-nyari sendiri gitu ya. Paling cuma diinfoin nih buka nih lowongan gitu. Oh, cuma info gitu. Tapi juga istilahnya kan kalau kita masuk di sekolah pramugari dulu nggak nol banget gitu loh pengetahuannya tentang penerbangan. Gitu aja sih. Tapi pas udah masuk ke maskapainya sama, nggak dibedain. Maksudnya ini dari sekolah pramugari, ini enggak, itu nggak ada. Oh, berarti bener-bener dari meski nol semua. nggak sekolah pramugari bisa ya jadi pramugari? Bisa banget malah. Oh gitu. Jadi aku ya yang kemarin tuh setengah kayak ya udahlah mungkin emang jalannya lewat sini gitu kan. Gitu sih. Ya soalnya kalau emang orang yang nggak tahu kan ngiranya kalau jadi pramugari harus lewat sekolah dulu gitu. Ternyata itu enggak. Ternyata enggak ya. Malah lebih bagus lagi ya kalau bener-bener ini. Sedangkan kan kalau Lion Group ya bayar istilahnya masuk ke sana itu nggak bayar sama sekali gitu loh, Mas. Kita penginapan dapat. Penginapan transportasi dapat. Kemana-mana dari mau ke bandara, pulang dari bandara dianterin. Jadi bener-bener nggak ngeluarin uang sama sekali. Paling pas training itu ya cuma ngeluarin uang buat makan doang gitu. Sama nongki gitu ya. Nanti kalau mau nongki, tapi bener-bener nggak ada waktu Mas saya buat nongki. Itu bener-bener iya, karena kita belajarnya tuh kayak misalkan hari ini materi grooming misalnya gitu. Ya udah after grooming langsung ujian. Gitu. Dan itu kesempatannya 3 kali doang remedi. Kalau misalkan 3 kali tetap aja nggak lulus tentang tahapan itu, ya bisa dimasukin HRD, dipertimbangkan lagi gitu, bisa nggak gitu. Makanya kadang dia ya udah kalau masih training gak usah banyak update gitu. Soalnya takut nggak jadi gitu ya. Makanya kan nggak ada yang tahu gitu kan kemampuan orang.
Dan itu pokoknya emang Inggris semua sih, aku Oh, aja iya. susah tengah makan otak gitu loh maksudnya. Aduh. Jadi emang bahasa Inggris semua ya untuk Iya sih, training kalau semuanya. trainingnya mas. Oh iya, dengan kesibukan yang benar-benar sibuk ini, kan udah punya temen cowok sih, alias doi. Ya, ini untuk ngatur waktunya gimana? Kayaknya kan juga tempatnya di Jakarta, pasti kan LDR. Gimana? Dulu kalau pengalaman aku, jadi aku masih sama yang lama waktu Oh, masih awal sama jadi yang lama. pramugari, Aduh, mas. ini Itu buat aku- kamu teman. Udah menemani dari nol, aduh, sakit gitu. Itu aku pacaran 6 tahun. Oh, 6 tahun, Dari aduh. SMP, tuh bayangin apa SMP udah pacaran? Udah, aduh. Berarti udah pengalaman. Iya, aku udah pacaran. Udah pacaran, SMP. ya, aduh. Terus putus lah Oh, aku terus gara-gara putus. diselingkuhin. Aduh. Dia nyamannya sama yang lain, padahal Aduh. aku jauh. Gitu lah ceritanya, kan aku kan Aduh. fokus ya mas. Jadi Iya, aku iya, nggak mungkin bener. lah apa sempat Balesin buat WA, iya WA video gitu, call, video SW paling malam pun malah dia yang kegiatan, aku Iya. mah enggak gitu kan. Terus paling aku sampai di kamar tuh ya harus belajar lagi buat besoknya Iya. gitu kan. Jadi bener-bener nggak ada waktu. Nah di situ lah mungkin Oh. alasannya itu kesepian Asik. gitu lah ya. Maksudnya Oh, ya gitu. udahlah. Terus akhirnya putus, terus nggak lama ketemu lah sama ketemu ya. orang Jember lagi. Ya, aduh, Jember lagi, aduh. Ada apa dengan Nggak orang tahu, Jember? kayaknya aku kayaknya Orang Jember lagi. iya selalu dipertemukan sama yang Jember gitu. Padahal udah terbang kemana-mana, Iya. ketemunya tetap orang Jember ya. Iya. Tapi nggak pacet-pacet Papua juga ya. Oh, enggak ya. Enggak lah. Gitu. Terus ya udah sama yang sekarang sih dia tipenya cuek mas, Oh, cuek cuek banget. gitu. Jadinya ya memang enak sih kalau dengan pekerjaan aku yang seperti Iya. itu ya, maksudnya nggak terlalu Harus banget gitu. WA Karena kan ya terus ya. kalau misalnya kita udah sama kru, ya pasti otomatis tahu lah ya, Iya. maksudnya ya harus tahu Udah. HP gimana sih caranya menghargai gitu aja sih. Udah tahu jam kerja Banyak gitu tuh ya. mas sekarang yang rekan kerja aku gitu kan yang Iya. kita lagi keluar, wah pacarnya telepon mulu gitu kan, kamu sama siapa? Sama Kupit ya gitu. Oh. Kan kadang apalagi Wings kan cabin crew-nya 2, cockpit crew-nya 2 kan kayak double date. Oh, gitu. Dan itu terbangnya 5 sampai 6 hari. Nah, Aduh. itu jadi otaknya kemana-mana gitu ya kan. Apalagi tiap hari bersama. Iya, aduh. itulah. Bisa Berangkat terjadi- dari Jakarta bareng, pulang bareng. Aduh, itu yang bahaya. Iya, itu. Bisa jadi cinlok-cinlok Nah, nanti. gitulah. Untung si doi tapi cuek ya. Iya, dia orangnya cuek gitu mas. Jadinya ya udah sih enak juga ke aku gitu. Maksudnya dengan pekerjaan aku yang sangat amat Sibuk menguras. banget ya. Jadinya lebih cuek. Cuma sebenarnya cuek tuh bukan tipenya aku. Oh, sebenarnya. Cuman berhubung karena ada Ya udah keadaan sih ini gitu. ya. Terus kenapa dipertemukan sama kayak begini gitu? Maksudnya yang sama yang cuek gitu ya udahlah. Tapi dijalanin Iya, lah gitu. betul. Siapa Jadinya- tahu kan jodoh gitu. Oh ya, tahu tapi ya. kalau ini ya, kalau tipe cowok kan sebenarnya kamu kepinginnya nggak cuek itu. Iya. Sebenarnya pengen yang gimana sih gitu. Ya kalau aku sendiri tipe orang yang romantis sih mas. Oh, Kalau aku romantis, pribadi ya. ya. Jadi kadang terkesan akhirnya aku yang terlalu mencintai orang gitu. Oh. Apalagi kan selalu yang pacaran sama aku itu kayak bermasalah di masalah kayak ya kamu udah kerja gitu, Oh, gitu. kenapa aku belum gitu, masih ngeliat 16 salahnya Oh, tuh karena selalu di takut situ itu gitu. ya. Iya. Tapi aku lebih suka kadang pacaran sama orang-orang yang kayak gitu, maksudnya lebih menghargai, lebih tahu say thank you kayak gitu Iya. daripada sama ya cowok-cowok yang mungkin udah lebih dari kita gitu Iya, kan. iya, Dia tuh bener. kesan kayak nginjek-nginjek gitu Oh, loh. gitu ya. Kalau aku pribadi sih ya nggak tahu sih. Iya sih, mungkin kan Gitu. kalau mungkin yang deketin kan kalau belum kerja kan gimana kan? Oh, Iya. kamu udah kerja. Iya, nah Apalagi tapi pramugari kan. terkadang tengkarnya tuh jadi bawa-bawa materi Oh, gitu iya. loh. Kan apa sih gitu? Tapi sebenarnya lebih suka yang tipe romantis ya. Iya, sebenarnya. Sebenarnya. Cuman ya keadaan juga gimana mau romantis LDR ini. Betul. Begitu. Ya berarti selama off gimana? Tapi kan off-nya cuma berapa hari? 1-2 hari. Iya, saat day off mas 1 sampai 3 hari gitu ya, malah video call Video gitu call pun, tapi gitu dia ya. sendiri kan banyak banget kesibukannya, jadi Iya. ya bener-bener beda. Video lah. call ya juga jarang ya. Iya, jarang. Oh, tapi harus tetap ini ya, tetap jaga. Iya, jadi kalau kayak apa ya jalanin aja lah gitu. Jalan.
Tapi Lita masih belum kepikiran untuk menuju yang ke lebih serius lagi. Aduh belum sih. Oh, belum. Soalnya biasanya kalau teman-temannya udah kerja semua kan pasti yang diobrolin beda Iya, kan gitu. apalagi nggak tahu ya, maksudnya semenjak jadi pramugari banyak banget istilahnya teman-teman aku yang kok nyadar nggak sih kayak banyak yang ngajakin nikah gitu, Oh, nggak tahu iya. kenapa gitu, padahal baru kerja gitu, Iya. meniti karir aja belum gitu kan, belum udah diajak nikah gitu. Nggak tahu ya pandangan cowok tentang pramugari itu kayak gimana kan. Soalnya Aduh. kalau lihat pramugari kan seksi-seksi, cantik-cantik kan, selektif sekali kan Iya. gitu. Ya mungkin dari situ sih, apalagi lihatnya kan, gajinya Iya pramugari sih. gede gitu mungkin gitu ya. Tapi Lita masih belum ini ya Enggak kepikiran. sih, kayak aku tuh tipe orang yang maksudnya cewek yang menurut aku sih mandiri gitu loh mas, maksudnya kayak mau nggak mau aku tergantung sama cowok Oh, gitu. gitu. Maksudnya kayak ya setidaknya aku punya rumah sendiri kan gitu, setidaknya kalau misalkan dia kan nggak tahu nih dia ke depan gimana Iya, gitu kan, menghindari sama-sama belum tahu, resiko-resiko ya. kan. Iya gitu. Terus bener gak sih yang katanya cowok tuh ada pubertas kedua gitu, bener gak sih? Jadinya Aku juga belum tahu ya. parno sumpah, jadinya kayak ya kalau misalkan aneh-aneh ya udah kamu aja yang pergi gitu, aku Oh, juga gitu bisa ya? sendiri lah, Oh, kayak gitu, lah ya, istilahnya, ya, ya. tapi ya nggak Mantap berharap gitu ya, lah nggak dapet berharap yang ya. kayak gitu gitu kan. Gitu Oh tapi sih. pengennya mandiri dulu, berarti menyelesaikan Bener. punya Misalkan nggak- rumah atau iya, ini dulu, baru ke jenjang yang karena aku tahu serius ya. maksudnya aku punya kakak yang tipenya manja gitu kan, aku nggak tahu dia nanti bakal dapat orang yang seperti apa gitu kan. Kalau misalkan ya amit-amit terus dia dapat yang aneh-aneh gitu ya kan, Iya. dia masih bisa ke aku gitu loh Iya, mas, iya, gitu iya. kan, kayak adikku juga kayak gitu, jadi kayak ada penopang lah gitu loh, nggak Iya, iya. nggak terus Jadi bergantung. pemikirannya beda ya ternyata ya. Berapa langkah ke Berapa depan. langkah ke depan? Berarti masih panjang berarti ya, Iya nggak nih terlalu kayaknya. buru. Iya. Kadang kan cewek, oh aku udah kerja, aku udah ini. Iya. Aku juga. Ya banyak yang bilang kan nanti. lebih baik mau nggak mau kan memang wanita di rumah gitu kan ya. Iya. Banyak yang bilang, cuman kan ya sebenarnya wanita tuh bisa dua-duanya gitu kan. Bener, Bisa ya. di rumah juga, bisa bekerja juga di rumah, sambil kerja juga bisa Iya gitu kan. benar-benar. Oh ya, Lita ini kan followernya segitu banyak. Juga udah terima endorse nih kan, Iya. lumayan ya. Masa pandemi gitu ya. Mengisi kekosongan waktu. Ada nggak cowok-cowok yang pengen kenal-kenal gitu? Ada sih mas. Ada banyak ya. Cuman kan mungkin udah pada tahu kalau aku udah ada pacar gitu Oh, kan. jadi agak takut-takut Ya ya. mungkin. Tapi ada nggak yang kamu kok cuek banget sih, aku pengen gini-gini, ada nggak yang kayak gitu? Ada sih mas, cuman ya kadang kan aku kan nggak setiap sering upload sini sih Foto. doi ya. Heeh. Jadinya mungkin banyak yang ngira aku jomblo. Oh, Jadi oh berarti nggak mau scroll sih. nggak tahu, nggak mau scroll kali ya. Udah ketutup. Emang udah punya pacar, gue lah kok masih tanya gitu kan. Berarti nggak tahu. Oh berarti nggak tahu, harus di push. Tapi doi nggak pernah ini cek HP gitu apa gimana? Enggak, malah ya bener-bener cuek mas dia tuh orangnya. Oh benar-benar cuek Bener-bener banget ya. cuek banget. Kalau aku nggak ngasih HP juga dia nggak bakal pinjem deh kayaknya. Oh gitu. Itu antara cuek sama apa? Sama nggak biar peduli ya? iya, nggak mau. Beda tipis soalnya ya. Ya Antara udah sih. cuek atau nggak mau HP-nya dicek juga. Ya itu bisa jadi ya kan, nggak tahu ya kan. Ya udah sih mas, kalau aku mah kalau dia udah ketemu yang aneh-aneh ya sekali dua kali habis itu biarin. jalan Oh gitu. gitu lah. Selesai. Santai, tiap hari Aku ketemu sudah- cowok-cowok aja. Aku udah ternak yang kayak begitu tuh kayaknya. Udah terlatih ya hatinya. Udah terlatih. Tapi ada nggak yang bikin kamu ilfeel dengan komen-komen atau DM itu gimana sih? Iya mungkin ada sih mas beberapa, tapi paling aku kalau ada yang kayak begitu nggak aku tanggepin gitu, ya udah Oh, sih iya. apa mungkin dia nggak ada kerjaan gitu kali ya. Lagi capek mungkin ya. Nanyanya itu kayak langsung to the point Oh, gitu. gitu. Kadang malah ada yang promosi dirinya, aku ini dulu orang kementerian apa. Aduh. Bodoh Aku. amat gitu ya kan.
selalu mengutamakan materi. Oh gitu ya. Tapi nggak ini ya, mesti kan ada sih cewek-cewek itu yang pengennya aku harus tipe cowoknya harus yang kaya, yang ini yang penting materi lah yang diutamain. Kalau Lita gimana? Kalau aku lebih suka yang sederhana aja sih Ya, mas. sederhana. Maksudnya ya yang penting aku dia nggak kalah sama aku juga enggak, tapi dia mau, maksudnya kalau diajak kompromi, diajak konsultasi itu ada solusi gitu loh, ada gitu ya. saran. Nah itu lebih suka daripada yang benar-benar ya tipe dia doi yang sekarang kayak gitu sih, maksudnya benar-benar Bisa kayak cuek diajak. sampai terkesan nggak peduli, tapi ketika aku cerita sesuatu dia selalu ada solusi Oh, gitu gitu. loh, Oh, nggak yang- terus bete terus gitu. nggak peduli gitu. Oh jadi yang penting bisa nyambung lah diajak Iya ngobrol betul. gitu ya. Nggak mikirin Nggak mikirin. gimana dia nyamannya gitu, tapi aku juga harus nyaman Gitu. gitu sih. Ya sih yang penting juga ngobrol. Iya. Kalau jadi terus kalau udah usianya tua juga yang penting cuma ngobrol, mau Iya, ngapain betul, lagi betul. gitu. Bener banget. Oh ya, ada nggak tips buat temen-temen nih yang pengen jadi pramugari? Itu gimana sih? Kan biasanya pada tanya tuh ini mas apa namanya, Mbak enak ya Iya. sekali langsung keterima gitu kan. Oh, gitu. Padahal ya maksudnya nggak, rezeki orang kan nggak ada yang tahu gitu Iya. kan mas. Bahkan teman-teman aku ada yang aku tanya dia 7 kali baru keterima gitu. Jadi itu memang tergantung mentalnya sih. Kadang ada yang orang datang perekrutan ngelihat yang lainnya lebih cantik, ada minder Udah gitu down kan, ya. udah down duluan gitu. Tapi menurut aku janganlah, percaya diri aja gitu. Terus sopan santunnya aja sih gitu kalau di penerbangan. Kalau yang lainnya mah bisa insya Allah ngikutin. Oh ngikutin ya. Ya begitu. Oh gitu. Tapi kan ya ada nggak tips, kadang kan teman-teman juga mikirnya pramugari harus tinggi, harus ini. Itu gimana tuh cara? Kadang kan ada yang bilang kalau Garuda itu biasanya lebih ke IQ-nya ya kok. Kalau di Lion Group biasanya lebih ke ini performance-nya iya, gitu performance-nya. kan. Cuman ya menurut aku sih sama aja sih mas, pas tesnya juga tahapannya sama-sama aja, itu memang harus dilewatin gitu. Oh, iya. Ya balik lagi, kalau kamu bener-bener isi ya apa adanya, terus nggak dilebih-lebihkan gitu loh. Kadang kan ada yang mereka interview itu terlihat pengen kelihatan perfect, jadinya make upan sampai yang menor dan sebagainya, pakai high heels yang tinggi banget, gitu. udah kayak model-model itu malah nggak keterima. Malah Jadi nggak keterima, yang ya. bener-bener apa adanya itu justru yang kadang dilihat gitu, keterima gitu, karena nggak memandang sih. Kalau aku buktinya dari daerah bisa gitu kan, nggak harus orang Jakarta yang Ya, harus keterima kota-kota besar ya. gitu. Memang nggak ada yang mudah sih, tapi nggak ada yang Iya. nggak bisa diusahakan. Jadi harus sabar intinya. Misalnya gagal harus berani coba lagi gitu ya. Mentalnya aja sih dijaga, Oke. nggak gampang putus asa gitu. Oke, terima kasih untuk Terima tipsnya kasih. Lita untuk bisa gabung di Iya. konten kaum bawah. Semoga sukses selalu Amin. dan diberikan kesehatan, kan bentar lagi udah new normal nih, harus balik Udah kerja terbang lagi lagi. ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak mas.